Timika Nabire, Timika Dogiai, jalan masyarakat adat PT Paal itu, dia menyisakan sisa-sisa yang tidak bisa masyarakat adat itu juga tinggal karena hutannya sudah habis. Lingkungan itu adalah perempuan yang disiksa oleh kebijakan. Nama saya Matea Mamoyao, perempuan Kamoro yang saat ini masih di DPR Papua. Begitu kami satu Papua, kami mudah menyelesaikan masalah walaupun banyak kota. Tetapi setelah pemekaran susah, kami mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah, konflik-konflik yang masuk dalam lingkungan Papua seutuhnya. Orang Papua dipecah belah, saya kira Bang Rocky tahu. Muridan, saya bersama dengan Pak Muridan, saya aktivis LSM di AMA, Aliansi Masyarakat Adat Papua. Para perempuan Papua sangat mengerti tentang hutan masyarakat adat Papua, karena di dalamnya ada segala macam kekayaan yang ada di dalam. Di hutan, di dasar, termasuk emas-emas yang ada di dasar tanah itu sendiri. Dan saya sebagai anggota legislatif di Papua selama 2 periode, kami coba membuat peraturan-peraturan daerah yang harus menyelamatkan masyarakat adat dan isinya. Sampai ke Republik, kadang diterima, kadang tidak diterima peraturan-peraturan itu. Dan sampai sekarang peraturan itu mengedap di Papua. Dengan pemekaran DOB ini, itu anggota DPR Papuanya tidak ada. Nanti 2024 ini baru ada. Bagaimana masyarakat adat itu menjadi linglung, bingung untuk menyelesaikan masalah ini. Konflik yang terjadi, kami berusaha untuk menyelesaikan. Tapi karena sudah terjadi DOB, itu dianggap melanggar teritorial daerah otonomi baru. Contoh, di Mimika ada masalah besar karena DOB, karena pemekaran-pemekaran batas wilayah-wilayah adat dari suku-suku tertentu tidak diselesaikan secara baik. Di Mimika terjadi. Saya orang Kamoro, kami mempunyai masalah yang sebenarnya ada dengan kabupaten lain. Itu contoh. Dulu kami bisa menyelesaikan karena itu satu Papua. Diutus untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dan menjadi fasilitator untuk penyelesaian itu. Tapi sekarang susah, apalagi hutan masyarakat adat. Di Timika Nabire, Timika Dogiai, jalan masyarakat adat PT Paal itu, dia menyisakan sisa-sisa yang tidak bisa masyarakat adat itu juga tinggal karena hutannya sudah habis. Mama-mama tidak bisa mangkur sagu. Mama-mama tidak bisa ambil daun untuk membuat payung namanya kapiri. Itu yang terjadi, Pak Rocky. Hal-hal kecil ini belum selesai. Susah untuk menyelesaikan masalahnya. Ditambah dengan konflik keamanan. Itu Papua seluruhnya. Jadi dengan pemekaran, dengan DOB ini, suku-suku yang merasa hak mulai muncul dan bertentangan, akhirnya akan terjadi perang dan konflik. Dan siapa menyelesaikan masalah? Diutus TNI Polri untuk menyelesaikan masalah, dan ini tidak akan selesai. Karena bagi suku-suku yang mendiami batas-batas wilayah itu, mereka tahu bahwa itu daerah-daerah mereka sejak turun-temurun. Ini masalah, Pak Rocky. Dan mereka tahu di dalamnya ada kekayaan alam yang tersimpan di dalam tanah itu sendiri. Kami coba membuat peraturan tambang rakyat di Intan Jaya, tapi semuanya tidak diterima, semuanya ditolak, dan sekarang tinggal begini saja. Itu Papua, pada saat itu Papua. Sekarang menjadi Papua Tengah, dan saya tidak tahu apakah masyarakat adat masih bisa hidup tinggal di atas tanah mereka sendiri. Pak Rocky, itu yang terjadi. Terima kasih. Saya kira Pak Rocky tahu banyak tentang hal itu. Ya. Ini sekali lagi saya mau terangkan bahwa misteri itu ada pada masyarakat adat. DPR, pemerintahan daerah bisa merasakan painfulness, tapi bukan misteri. Nah, tumpukan misteri ini yang menyebabkan penyelesaian tidak mungkin.
dilakukan secepat-cepat. Lo masalahnya psikis, ngapain diselesaikan secara teknokratis? Kan itu dasarnya begitu kan. Seluruh kebijakan diturunkan, Pak Jokowi guyur uang di situ. Ya, uangnya itu apa? Besok uangnya habis minta lagi, lalu marah lagi. Kok minta melulu? Ya karena penyelesaiannya bukan secara teknokratis, tapi misery itu. Lingkungan itu adalah perempuan yang disiksa oleh kebijakan. Soalnya segitu, sestandar itu masalah kita tuh.